Pasangan suami istri yang sebelumnya telah membuang bayinya di depan sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur menerima pembebasan bersyarat melalui mekanisme restoratif justice. Lalu bagaimana kemudian restoratif justice ini diterapkan dalam sebuah kasus dari sisi kemanusiaannya? Telah bergabung bersama kami melalui virtual ada Mbak Flora Dianti, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat siang Mbak Flora. Ya, selamat siang Mbak. Ya Mbak Flora, ini kita lihat ada kasus Pak Sutri, pasangan suami istri yang kemudian membuang bayi mereka dengan alasan terhimpit ekonomi begitu, di penjara selama 2 bulan lalu kemudian dibebaskan melalui mekanisme restoratif justice. Apa kemudian pertimbangan jaksa menggunakan restoratif justice ini dalam mediasi dalam sebuah kasus begitu Mbak Flora? Iya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya memang kejaksaan itu memiliki peraturan mengenai restoratif justice itu di nomor 15 tahun 2020. Nah, di situ ada satu kewenangan kejaksaan yaitu menutup perkara dari kepentingan hukum. Nah, salah satu kepentingan hukumnya itu dilakukan dengan restoratif justice. Nah, kalau berkaitan dengan prosedurnya itu yang pasti ada syarat-syaratnya. Satu, apakah dia baru pertama kali melakukan, lalu kemudian tidak ada korban jiwa, lalu kemudian maksimal kerugian itu 2,5 juta, ya. Nah, kalau misalnya akibat kelalaian, maka ini juga bisa dikesampingkan. Jadi memang untuk melakukan kriminalisasi itu harus dipertimbangkan setidaknya 3 hal, yaitu satu, penal value-nya. Apakah dengan melakukan pemidanaan itu memang berhasil pencegahannya, apakah dia akan jerah atau tidak gitu. Lalu kemudian yang kedua mengenai equality principle, ada nggak sih manfaatnya melakukan pemidanaan ini, apakah dengan manfaat malah lebih mudarat gitu istilahnya ya, dibandingkan jika kemudian dikembalikan ke tahapan semula gitu. Nah kemudian restoratif justice ini yang ketiga itu masalah kemanusiaan. Nah, jadi kan tujuannya untuk mengembalikan, menyelesaikan perkara dengan melakukan pemulihan ke keadaan semula. Pemulihan keadaan semulanya bagaimana? Yaitu anaknya ini kemudian kembali ke orang tuanya, anaknya ini dirawat lagi kepada orang tuanya. Nah, ini yang lebih diutamakan karena kan buat apa sih kembali lagi tadi prinsip kriminalisasi, apakah memang ada manfaatnya kalau misalnya orang tuanya dipidana, karena kan kalau misalnya orang tuanya dipidana kan justru malah nanti bayinya malah lebih tidak terawat begitu. Baik, berarti di sini value-nya seperti yang dikatakan oleh kejaksaan juga adalah untuk demi kepentingan anak ini sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sisi efek jerahnya, apakah memang hukuman yang setimpal begitu agar bisa memberikan efek jerah kepada kedua pasangan suami istri ini? Ya, itu kembali lagi Mbak, kalau misalnya kita bicara efek jerah, itu kan tadi saya bilang penal value-nya. Apakah memang dengan pemidanaan ini mereka akan istilahnya jerah gitu ya. Nah, dengan melakukan penahanan, tadi kan sudah ada ya, mereka dilakukan penahanan. Walaupun belum sampai persidangan, mereka sendiri merasakan bahwa mereka kangen kepada bayinya, kemudian mereka menyesal begitu. Maka kemudian hal-hal itu yang harus dituangkan dalam fakta perdamaian itu, misalnya restoratif justice itu, mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Lalu kemudian ya hal-hal seperti itu yang kemudian harus mereka sebutkan dan janjikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan restoratif justice. Baik, nah memang kata-kata menyesal ini sudah keluar dari mulut pasangan suami istri ini. Mereka mengatakan menyesal, kemudian mengatakan tidak akan mengulang perbuatannya kembali untuk seperti sebelumnya membuang bayinya begitu kan. Tapi dalam perjalanannya misalkan ternyata kemudian anak ini tidak dirawat dengan baik oleh kedua orang tuanya. Apa yang kemudian bisa terjadi begitu? Apakah memang ada kontrol mungkin dari pihak kepolisian atau mungkin agar Pak Sutri ini tidak mengulang hal yang sama lagi? Ya, jadi kalau misalnya tadi saya mendengar pernyataan dari Kejari, Kejaksaan Negeri menyatakan bahwa mereka masih dalam status tahanan kota. Status tahanan kota itu mereka harus melaporkan, seminggu itu bisa 2 kali mereka melaporkan dirinya. Kemudian nanti biasanya untuk korbannya anak itu dari bansos, dari bagian dari Departemen Sosial akan terus melihat ya keadaan anaknya bagaimana, apakah sudah lebih baik dan seterusnya. Nah, kalau misalnya mereka melakukan lagi, maka ada yang namanya residivis, yaitu mereka yang melakukan
pengulangan tindak pidana, maka akan dikenakan pemidanaan yang lebih berat gitu loh, misalnya sepertiga biasanya dari ancaman sebelumnya. Nah ini balik lagi ya, kalau misalnya mereka melakukan hal sama berkaitan dengan kelalaian dalam menjaga anaknya. Gitu. Oke, kalau berkaca dari kasus ini, jika nantinya ada kemudian kasus serupa, misalkan orang tua yang kemudian menganiaya anak, lalu mengaku menyesal juga begitu, apakah kasus-kasus ini juga bisa menggunakan restoratif justice begitu, seperti nampaknya kayak ada kesempatan kedua begitu? Ya, jadi untuk mendapatkan restoratif justice itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, mereka tidak melakukannya, baru melakukan satu kali, tidak melakukan berulang kali. Jadi kalau misalnya ada orang tua menganiaya anaknya, itu juga harus dilihat. Kalau misalnya dia baru sekali dan tidak akan mengulangi, itu lain persoalan. Nah, kalau misalnya dia melakukan berulang kali, lalu kemudian hal tersebut dilakukan dengan secara sengaja, secara sadar gitu, tidak ada alasan lain, maka itu tidak bisa atau sulit untuk mendapatkan restoratif justice. Berbeda dengan kasus ini yang kalau misalnya saya melihat kondisinya adalah karena mereka tidak mereka sebenarnya tidak berniat untuk membuang, tapi karena faktor ekonomi sehingga mereka menganggap dengan memberikan anaknya kepada orang tuanya, tapi dengan cara yang salah gitu, membuat mungkin anaknya lebih terjamin. Jadi itu berkaitan dengan unsur subjektif. Unsur niatnya apa? Kalau emang niatnya dari awal sudah jahat, tentunya itu juga sulit ya dipertimbangkan untuk mendapatkan restoratif justice gitu. Oke, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk kemudian bisa melihat apakah memang kedua orang tua ini sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi Anda sudah sampaikan begitu, Mbak Flora? Ya, biasanya kalau misalnya dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana, ini kan dari tahap penyidikan ya, penyidikan itu oleh kepolisian, lalu kemudian sudah tahap 2, di mana kemudian diberikan kepada kejaksaan, kejaksaan yang memberikan fasilitas restoratif justice ini. Nah, itu biasanya dalam jangka waktu pada saat penyerahan perkara dari kepolisian lalu kemudian ke kejaksaan itu dalam jangka waktu 14 hari sudah harus selesai. Nah, tapi kemudian persyaratan itu tergantung kepada kejaksaan sendiri sebagai instansi yang menentukan gitu. Dan punya kewenangan tersebut. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasi ya, Mbak Flora Diati, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat siang dan salam sehat selalu.